Oke, shalom semua. Sekali lagi shalom. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini walaupun hujan ya. Tadi ketika menuju ke gereja, beta sengaja syuting karena jarang hujan di September. Ya. Berkat Tuhan. Ya. Ya. Malam hari ini kita ajak ketong untuk merenungkan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan di bawah tema relasi versus transaksi. Gitu ya. Relasi versus transaksi. Ya. Kita mulai dengan cerita masa kecil. Nah, cerita ini saya ingat beta sudah pernah diceritakan di beberapa tempat. Semampu saya bisa ingat masa kecil saya, pernah sekali itu mungkin di usia remaja, itu saya seperti kecewa dengan Tuhan. Gitu. Kenapa kecewa dengan Tuhan? Karena saya susah untuk bikin kejahatan yang anak remaja itu bisa buat. Gitu. Walaupun pernah berusaha, tapi seperti ada yang menghalangi. Sejak kecil itu saya sudah dibuat Tuhan suka dengan Alkitab. Menyukai Alkitab, terutama membaca kisah Daniel. Ya, saya akan baca bolak-balik dan membayangkan satu saat saya punya hikmat seperti Daniel. Itu kesukaan saya sejak kecil. Bersyukur puji Tuhan sejak kecil Tuhan membuat saya suka membaca. Jadi waktu SD saya sudah punya mimpi, satu saat saya punya perpustakaan pribadi. Dan memasuki remaja, setiap hari saya akan dibawa untuk pergi ke toko buku kalam hidup. Itu kan pas depan rumah. Jadi sore selesai main bola kaki di lapangan di Gedung Pemuda, mandi, lalu pergi ke toko kalam hidup, baca sampai kapan diusir pulang. Dan mereka bisa tutup jam 9 malam, lalu mereka bilang, adik-adik semua tutup. Nah, atau bunyi itu rolling door, nah itu berarti sudah mau tutup, saya akan pulang. Dan saya punya mimpi juga, punya harapan, suatu saat saya punya uang dan beli semua buku yang ada di kalam hidup situ. Gitu. Saya selalu dibuat untuk menyukai hal-hal rohani, walaupun saya tidak ngerti kenapa. Ketika remaja, sudah lumayan mahir main gitar, lalu saya sering dibuat untuk kalau misalnya pulang juga main bola, sudah kalau tidak sempat ke toko kalam hidup, masuk ke kamar, walaupun belum mandi, saya akan main gitar, nyanyi, walaupun saya suka yang namanya diberi talenta bermusik, saya senang dengar lagu-lagu pop gitu. Tapi kalau saya di kamar, hampir tidak pernah saya nyanyi lagu pop. Yang saya nyanyi itu kalau kita di Gimit ada buku lagu SBS, Sekarang Bersyukur, atau Kidung Jemaat, nyanyi lagu-lagu itu bolak-balik nyanyi berjam-jam, bisa 2-3 jam sampai nangis-nangis gitu. Nah, saya tidak ngerti itu apa itu yang terjadi dalam diri saya tidak tahu. Yang penting yang saya tahu adalah saya menikmati pujian itu, sendirian di kamar. Kadang-kadang matikan lampu sendiri, baring-baring, nyanyi-nyanyi gitu. Saya mulai ngerti ketika sekitar tahun 99 terlibat di persekutuan doa dan saya tahu itu namanya penyembahan. Jadi sejak kecil Tuhan sudah setir saya punya jalan hidup. Walaupun remaja sempat nakal juga gitu. Tapi kalau saya ingin nakal seperti orang lain buat itu ada yang menghalangi, saya tidak bisa. Gitu. Sejak SMA kelas 3 tahun 94. Tanpa persetujuan saya dimasukkan ke dalam pengurus pemuda, mulai terlibat aktif. Sampai rumah itu cuma jadi tempat persinggahan. Bersyukur bisa makan di rumah, bersyukur bisa mandi di rumah. Apalagi rumah dengan gereja kan cuma seberang jalan. Nah, sampai kebablasan begitu, luar biasa. Nah, dan memang pada satu titik di mana ketika saya merenungkan saya punya kehidupan, saya punya jalan hidup, saya sampai itu menyesalan, kecewa, kenapa saya tidak bisa nakal seperti orang lain. Lalu saya bilang, Tuhan, memang dari dulu saya sudah serahkan seluruh hidup saya dan hati saya kepada Tuhan. Saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, silakan Tuhan atur. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan saya bisa nakal sedikit gitu. Tidak jahat sedikit gitu. Walaupun namanya anak remaja, pasti ada dorongan untuk jahat, ada gitu. Pasti ada. Ada kejahatan yang saya buat juga, tapi saya rasa saya bisa buat lebih jahat dari itu. Tapi kenapa tidak bisa? Gitu.
Sampai saya pernah cerita, saya pernah bosan jadi orang Kristen. Jenuh jadi orang Kristen. Saya ingin coba agama lain. Ya, tapi tidak bisa gitu ya. Mungkinkah itu yang disebut dengan relasi gitu ya. Kalau transaksi kita bisa berhenti, bisa putus. Saya bosan, selesai kita. Tapi relasi tidak ada kata putus. Saya yakinnya orang yang pernah menikah dan bercerai pasti ada penyesalan. Kenapa mereka bercerai? Makanya disarankan jangan pernah bercerai. Bercerai itu bukan solusi terbaik dalam hidup. Itu yang namanya relasi. Kalau transaksi, ya orang tidak akan menyesal, namanya transaksi. Kenapa? Karena saya bayar, saya dapat barang saya. Tapi kalau relasi itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan itulah yang membuat relasi itu tidak akan pernah bisa putus sempurna. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah punya relasi dengan kita sehingga dia rela mati bagi kita. Karena kita itu, bahwa teman-teman, saudara perhatikan ketika manusia dijadikan dari debu tanah, seolah-olah manusia walaupun debu tanah ini ciptaan Tuhan, tapi itu seperti terpisah karena di luar Tuhan gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa terputus dengan dia? Karena kita hidup dari nafasnya. Dia hembuskan nafasnya kepada kita. Kita hidup, kita terikat dengan dia. Saya yakin mungkin adik-adik remaja pernah ada saat-saat yang kalian ingin berontak. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan apa yang kamu mau, bersyukur. Artinya Roh Kudus masih mengekang hidupmu. Tapi kalaupun kamu melawan dan jadi, itu berarti Tuhan izinkan supaya kamu belajar satu hal. Kamu akan kembali seperti anak yang hilang. Kalau memang kamu punya relasi yang sungguh-sungguh dengan Allah Bapa di sorga dalam Kristus, kamu akan kembali. Apapun yang terjadi, kamu akan kembali. Saya ingat cerita saya punya Theo. Saya punya Theo itu menikah dengan suaminya dia, kalau tidak salah tahun 50-an, 60-an. Dan dia pindah ke agama lain. Tahun 2007, saya dengar waktu saya ada sekolah di luar, saya dengar dari saya punya kakak bahwa Theo ini, dia bilang kepada dia punya suami. Dia bilang, Kang, gitu ya. Kalau beta mati, beta mau dikuburkan secara Kristen. Ya, puji Tuhan, dia punya suami juga tidak marah, tidak tersinggung. Mereka tinggal di belakang gereja Koinonia, di Koinidos itu. Suaminya tidak marah, suami bilang, kalau begitu lu harus kembali ke gereja. Itu mereka sudah menikah mungkin 50-an tahun, 40-an tahun kan? Gitu. Ini terjadi tahun 2007, mereka mungkin menikah tahun 50-an, 60-an. Dan suaminya antar ke gereja. Di gereja diterima, diumumkan, lalu pulang mereka bikin pesta. Setahun atau 2 tahun kemudian, suaminya meninggal lebih dulu. Dan ketika 2011 saya sudah kembali ke Kupang, kalau tidak salah 2 atau 3 tahun kemudian, setelah suaminya meninggal, dia meninggal dan dikuburkan secara Kristen. Kalau kita milik Tuhan, apapun terjadi, kamu akan kembali kepada Tuhan. Kamu mau berlari makanya, Mazmur Daud katakan di Mazmur 139, kemana aku dapat lari meninggalkan rohmu? Tidak bisa. Ke ujung lautan kau tetap kejar aku. Ke dunia orang mati pun kau ada di situ. Saya bisa lari Tuhan dari mana? Tidak bisa. Itu yang namanya relasi. Kamu tetap tidak akan bisa lari dari Tuhan. Kita di dunia tahu saja bapak yang sangat baik pada anaknya, walaupun itu anak bilang itu bapak jahat, itu anak kalau suami pulang rumah, bapak akan cari. Dia akan gunakan segala macam cara untuk cari depan anak bisa dapat kembali. Apalagi Bapak kita di surga. Tidak akan pernah bisa, kita mau sejahat apapun. Dia akan bawa kita pulang. Dia terlalu kreatif untuk bawa kembali kita. Kita bersyukur, kita punya Bapak yang sangat baik seperti itu. Bersyukur sekali. Artinya bahwa dia melindungi kita. Apapun yang terjadi dengan kita, dia jaga, dia lindungi. Apapun yang terjadi. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Mama dan saudara teman-teman adik-adik semua. Misalnya ada seorang guru. Ya. Seorang guru ini, setelah dia mengajar, lalu dia bikin ulangan. Ulangan dan dari 30 siswa, misalnya di kelasnya dia, semuanya jawab dengan benar. Semuanya jawab benar. Tapi ini guru bilang begini. Dia kasih nilai yang setengah kelas itu dia kasih nilai 100. Kalau nilai tertinggi 100, setengahnya dia kasih nilai 50. Tapi semuanya jawab benar. Kira-kira itu siswa yang dapat 50 protes atau tidak? Protes atau tidak? Helena protes atau tidak?
Protes, Pak Guru nih bisa jawab benar. Ini kan pun dapat salah, kenapa itu 10? Kita protes. Kenapa kita protes? Kenapa kita protes? Karena kita merasa itu haknya saya. Setuju ya? Itu haknya saya. Kenapa saya nilai 10? Saya jawab benar. Benar, itu haknya kita, karena itulah disebut sebagai upah. Upah adalah pemberian hasil jerih payah seseorang. Kita sudah kerjakan soal, kita punya hak dapat nilai dari soal itu. Itu namanya upah. Lalu, guru ini, dia besoknya, dia bawa kue. Dia punya 3 orang murid, tapi dia bawa kue hanya 10. Lalu dia pilih siswa, ini kasih kue, ini tidak, ini kasih, ini tidak. Hanya 10 anak yang dapat kue. Kira-kira 20 anak lain bisa protes atau tidak? Pasti dong protes, tapi yang protes itu tidak tahu diri. Kenapa? Karena itu bukan upah, itu namanya pemberian atau anugerah. Guru itu berhak mau kasih siapa? Suka-sukanya dia. Yang lain tidak boleh protes dong. Gitu. Kan tidak ada perjanjian sebelumnya. Dan kamu tidak buat apa-apa, saya tidak kasih, jangan marah. Terserah saya mau kasih siapa. Itu namanya anugerah. Nah, lalu pemerintah buat peraturan. Semua yang miskin-miskin didata dan dikasih raskin. Beras miskin. Semua yang didata dan dikasih itu namanya apa? Itu namanya kita bisa sebut beras jatah. Jatah berarti semua orang berhak dapat. Nah, jadi kita kenal ada namanya upah, anugerah, dan jatah. Alkitab bicara soal keselamatan itu adalah anugerah. Bukan jatah, bukan upah. Anugerah keselamatan itu bukan hasil jerih payah kita. Jelas-jelas Efesus 2:8-9 bilang, jangan sombong. Itu adalah anugerah. Kasih karunia. Jadi bersyukur kalau kita dipilih oleh dia untuk menerima keselamatannya. Bersyukur. Salah satu tanda bahwa kita dipilih oleh dia, kita telah menerima keselamatan, kita telah sungguh-sungguh bertobat adalah kita tidak bisa terlepas dari dia. Kita tidak bisa lari tinggalkan dia. Sejahat apapun kita lari, dia akan kejar kita. Orang sering bilang, sejauh-jauh kejahatan berlari, kebenaran akan dapat dia satu saat. Mau kemana, mau sekencang apapun, dosa dan kejahatan lari, Allah akan dapat kita. Bersyukur. Masing-masing silakan uji diri sendiri. Kita tidak bisa hakimi siapa-siapa. Masing-masing uji. Kalau kita merasa, Tuhan kenapa saya tidak bisa tinggalkan engkau. Saya sudah berontak, tetap tidak bisa. Bahkan sudah jatuh dalam dosa pun, kita menangis minta ampun. Itu artinya Roh Kudus ingatkan kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita berguling-guling, nikmati orang omong, kita tidak mau bertobat, kita tidak dengar, hati-hati. Mungkin kita jauh dari keselamatan. Bersyukur kalau Tuhan berikan itu kepada kita. Ya. Nah, lalu apa itu anugerah? Ya. Kalau jatah disebut semua wajib dapat, namanya jatah. Semua wajib dapat, sehingga kalau tidak dapat boleh protes. Namanya jatah. Tapi kalau upah itu pemberian hasil kerja, jadi kalau tidak kerja jangan tuntut upah. Mana ada kita dari sini, besok pergi ke bank, BRI, BNI, apa tuh, Mandiri, apa, kita pergi tarik uang, tapi tidak pernah tabung. Orang mikir apa yang kita? Itu satpam lempar yang pentungan. Terus tabung datang tarik-tarik uang di sini. Nah, kalau upah, berarti ada jerih payah kita di situ. Tapi kalau anugerah, apa itu anugerah? Anugerah artinya yang memberi tidak punya hak untuk memberi. Tidak punya kewajiban maksudnya untuk memberi. Dia tidak ada kewajiban. Tapi yang menerima tidak punya hak untuk terima. Itu namanya anugerah. Allah tidak punya kewajiban untuk beri kita sesuatu dan kita tidak punya hak untuk menerima. Tapi kalau kita menerima dari Allah, bersyukurlah. Disitulah salah satu ayat yang Paulus tulis, kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah sudah mengerjakan dalam dirimu. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kamu telah terima anugerah tanpa jerih payah. Bertanggung jawablah atas hal itu. Coba kalau misal di sini, bapak mama, teman-teman, adik-adik, misalnya ya, lihat orang gitu ya. Lihat orang lalu kasihan dia, lalu kasih dia sesuatu. Lu tolong jagain ya, biar lihat lu
Lu gelandangan bekas lu rumah, tolong dijaga. Lalu besok, dia jual itu rumah. Kira-kira kita marah atau tidak? Kita akan bilang, kurang ajar, son tahu diri. Gitu ya. Orang lihat susah, bantu, masih jual lagi. Allah berikan kepada kita anugerah, kita bersyukur untuk itu. Mari kita baca Lukas 6 ayat 32 dan 33. Dua ayat dari Lukas 6 ayat 32 dan 33. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Ya, firman Tuhan seperti ini. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Dua kali pertanyaan Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Ini perkataan Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Dia dua kali tanya. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Tidak ada jasa apa-apa. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Jangan sombong. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Kamu tidak berbeda dengan orang berdosa. Sama saja. Nah, di dalam dunia ini, saya yakin Bapak Mama, teman-teman, adik-adik, saudara semua tahu bahwa dunia ini penuh dengan kualifikasi. Mau sekolah, ada syaratnya. Yang sekolah-sekolah ini, yang SMA, ada syarat toh. Kalau dulu kita ada NEM. NEM tidak cocok, out. Keluar dari sana. Sekolah-sekolah swasta sekarang, masuk mesti tes. Ada tes tertulis, ada wawancara. Gitu. Apalagi masuk kerja. Masuk kerja ada tes kan, ini yang cari kerja semua, pencari kerja di sini. Cari loker di mana. Ada syaratnya, kita mulai baca. Kalau ada pengumuman, loker, biasanya pencari kerja pertama kali cari apa? Kalau kita dulu cari kartu kuning. Cari kartu kuning mulai isi. Kalau sekarang mungkin lihat dulu syaratnya apa? Kayaknya beta Sony cocok di sini, besok Sony masuk, itu persyaratan. Jangan coba-coba. Nah, apalagi mau cari jodoh. Cari jodoh ada bibit, bebet, bobot. Semuanya ada kualifikasi. Gitu. Dunia ini penuh dengan kualifikasi. Nah, sekarang saya tanya, masuk kerjaan surga ada kualifikasi atau tidak? Nah, nanti kita akan lihat setelah ini di bagian firman Tuhan. Apakah ada kualifikasi masuk kerjaan surga? Ya. Matius 5 ayat 48, firman Tuhan bilang begini. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah apa? Kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti masuk surga syaratnya apa? Ya, sempurna kok sampurna. Kalau sempurna ya rokok kakak. Kita rokok 1 batang, 2 batang. Masuk surga harus? Nah, kalau masuk surga harus sempurna, pertanyaannya siapa yang bisa masuk surga? Surga sepi dong? Sepi. Tidak ada yang bisa masuk surga. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Abraham yang bapak sekalian percaya saja, gagal berkali-kali. Mau siapa lagi? Mau Daud. Penyembah yang luar biasa, pemazmur luar biasa, gagal berkali-kali. Mungkin kita ada di sini punya kejahatan tidak sama seperti Daud. Daud terlalu jahat. Mau siapa lagi? Paulus, pembunuh. Bukan pembunuh daging, pembunuh babi, ayam, bukan. Pembunuh manusia, bukan sembarang manusia, pengikut Kristen. Bahkan Yesus nantang dia. Apa kata Yesus kepada Paulus? Yesus berapa? Saulus, mengapa engkau bukan aniaya gerejaku? Bukan kan? Mengapa engkau kejar-kejar itu Petrus? Kenapa kau kejar-kejar Yohanes? Tidak. Kenapa kau aniaya saya? Yesus bertanya begitu. Siapa mau lebih jahat dari dia lagi? Berarti tidak ada yang layak masuk surga. Nah kalau begitu, minggu depan Om Billy tutup gereja ini. Semua ibadat minggu depan kita tutup untuk merenungkan Tuhan. Siapa yang masuk surga ini? Tidak ada masuk surga. Syaratnya sempurna. Nah. Lalu sekarang kita tanya ya. Lalu sempurna itu seperti apa sih? Ada satu nyong, dia cari nona. Syaratnya dia masuk ke tempat untuk apa tuh? Tempat untuk seleksi nona-nona, itu ada satu rumah 5 lantai. Dia masuk lantai 1, dia lihat yang cantik sekali, dia hati mau kepingin, tapi dia pikir, jangan-jangan yang dia ada nih, ada yang lebih baik dari yang lantai 1. Dia naik lantai 2, dia dapat memang yang lebih cantik,
Tapi berarti kayaknya ada pasti di atas ini lebih dari yang ini 2. Dia naik sampai lantai 5. Sampai lantai 5, ketemu hanya dengan satu nona. Lalu nona tanya, kenapa lu sampai lantai 5? Bukankah yang di lantai 1 sampai 4 itu cantik-cantik semua? Dia bilang iya. Lalu kenapa lu naik sampai lantai 5? Ini Nyong jawab gini, saya mau cari yang sempurna. Lalu nona bilang begini, kasihan deh lu. Kenapa kasihan deh saya? Lu tidak akan pernah ketemu yang sempurna. Kok bisa? Karena lu sendiri tidak sempurna. Kalau kau tidak sempurna, kenapa kau tuntut orang mesti sempurna? Kamu akan stres seumur hidup. Karena kau punya ukuran sempurna itu sebenarnya tidak sempurna. Mana mungkin kita yang tidak sempurna mengukur sesuatu yang sempurna, tidak akan pernah bisa. Hanya Allah yang sempurna yang tahu mana yang sempurna. Jadi dia akan menyempurnakan hidup kita. Supaya kita sempurna. Nah, ini yang lagi jomblo-jomblo. Jangan terlalu pasang tinggi. Nanti doi tidak cukup untuk bayar yang mahal-mahal itu. Nah, jangan tuntut yang sempurna. Kau akan kecewa. Karena kamu sendiri tidak sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tentang ayat tadi yang kita baca. Ya. Ayat 32 dan 33, di situ 2 kali dia katakan, apakah jasamu? Kau punya jasa apa? Gitu ya. Jasa di dalam ayat tadi, Lukas 6 ayat 32 dan 33, kata jasa itu dari bahasa Yunani karis. Kita sering bilang ya apa tuh? Charity, karis gitu ya. Dulu ada motor Honda Karisma gitu ya, yang terkenal. Kita pernah bawa motor dan bercelaka di motor juga. Karis, apa arti karis? Karis itu dalam bahasa Yunani, dia punya arti adalah kasih karunia, kebaikan atau hidup. Di dalam ayat itu, terjemahan kata karis ini paling banyak adalah, kalau di bahasa Indonesia dia bilang jasa, tapi kalau di terjemahan Inggris yang lain disebut grace. Apakah anugerahmu di situ? Berarti yang Tuhan minta dari kita adalah ketika kita hidup dalam berbuat baik, anugerahmu mesti masuk di situ. Kalau kamu tuntut, kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu tidak punya anugerah di situ. Perbuatan baikmu sama dengan orang berdosa. Itu maksudnya. Karena kita telah menerima anugerah itu, kata Yesus, kamu telah terima dengan cuma-cuma, bagikanlah dengan cuma-cuma. Kamu telah terima anugerahmu itu tanpa usaha apapun, makanya disebut anugerah, karena kalau sudah ada unsur perbuatan ke dalam kasih karunia, maka namanya bukan kasih karunia lagi. Karena sudah ada unsur perbuatan manusia di situ. Jadi mari kita nilai kita punya perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang, seperti orang itu buat baik, kan kita punya biasa manusia kan hitung-hitung. Ini hari, itu orang datang bertamu di beta, bertamu di dia kasih beta gelas, susu 1 gelas, maka dia datang bertamu di beta harus bayar susu 1 gelas. Tidak ada untungnya, tidak ada anugerahmu di situ. Nah, kalau kita mau bilang bagaimana kita sempurna untuk masuk surga, karena Allah mau kita sempurna, yaitu di dalam perbuatan baikmu ada anugerah di situ, dan itulah yang buat manusia sering tidak bisa bertahan. Karena kita tidak mau berbuat lebih daripada orang itu buat pada kita. Itu bahaya kita di situ. Itulah yang Yesus bilang begini, dalam bahasa lain Yesus bilang, siapa yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil, extra miles. Itu ya. Yang Yesus bilang, kalau kamu sempurna, lakukan itu. Yang Yesus bilang sempurna adalah apa? Ketika orang tampar pipi kirimu, jangan balas, berikan pipi kananmu. Itulah sempurna. Yesus katakan sempurna adalah apa? Ketika orang bencimu, jangan balas dendam, doakanlah dia. Banyak manusia gagal di situ, sehingga jangan heran, kita susah melihat yang sempurna seperti apa. Dan hanya orang yang sudah beres dengan dirinya bisa lakukan itu. Tapi seringkali kita menuntut orang hormati kita. Lu son hormati beta, lu tunggu, beta akan balas. Itulah membuat kita susah memahami sempurna itu seperti apa sih. Bapak, saudara, teman-teman, ada yang perhatikan khotbah Yesus di bukit dalam Matius 5, itu ayat 48, itu ayat terakhir dari Matius 5 dalam khotbah Yesus di bukit. Setelah dia bilang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, yang membenci kamu, doakan dia, semua dia omong. Jangan bersinah, siapa lihat perempuan inginkan itu, dia sudah bersinah, semua tuntutan itu dia bilang, baru dia bilang, hendaklah kamu sempurna. Kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah anugerahmu di situ? Tidak ada anugerah apa-apa. Selesai.
kamu tidak akan dapat bunga apa-apa di situ. Jadi karis itu adalah kasih karunia, kebaikan, hidup. Contoh dalam Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30 dikatakan gini, Maria mendapat karis kasih karunia Allah. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 46. Nah, ini kutipan dari perkataan Daud ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 46 dikatakan Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, karena itu dia menghendaki anak-anaknya hidup dalam kasih karunia. Coba kita lihat, di manakah ada orang tua yang dia punya nilai hidup itu tidak dia ajarkan kepada anak-anak. Pasti, sangat-sangat pasti, entah itu kebaikan, entah itu kejahatan, nilai hidup orang tua akan dia ajarkan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu penjahat, dia akan ajar anaknya jadi penjahat. Kalau orang tua itu orang yang sangat baik, dia akan ajar anaknya itu baik. Bapak kita bapak yang penuh dengan kasih karunia, karena dia berharap anak-anaknya hidup dalam kasih karunia. Dalam surat Yohanes, salah satu surat Yohanes dia bilang begini, tidak ada kebahagiaan lain dari orang tua selain melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Hanya itu. Orang tua tidak ingin lihat anaknya, tanda kutip ya, tidak terlalu menuntut untuk anaknya hidup kaya raya, terkenal mewah, tidak. Hanya satu saja yang orang tua inginkan. Anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Hanya itu. Nah, Allah yang penuh kasih karunia, rindu melihat anak-anaknya hidup dalam kasih karunia. Memberi, harus ada unsur anugerah di situ. Sesuatu yang lebih yang kita berikan daripada orang berikan kepada kita. Nah, jadi Allah maksudkan adalah ini, standar hidup kita, umatnya, miliknya harus lebih tinggi dari standar hidup orang berdosa. Kalau orang berdosa, sakit, butuh sembuh tidak? Butuh kok tidak? Butuh. Makanya mereka pergi berobat. Nah kalau kita, anak Tuhan, sakit, hanya butuh sembuh, apa bedanya kita dengan orang lain? Orang yang tidak punya makan, tidak punya uang beli makan, lalu pergi mencuri. Supaya makan. Dan kita baca berita beberapa kali, walaupun secara kemanusiaan kita juga kasihan, mama pencuri susu karena tidak ada uang membeli susu untuk anak-anaknya. Kita mengerti. Tapi apa kita orang Kristen mau buat juga itu? Lalu apa bedanya? Jadi Allah mau umatnya, anak-anaknya punya standar hidup lebih tinggi. Itulah inti khotbah Yesus di bukit, di Matius 5-7, termasuk Lukas 6 ini. Inti dari khotbah Yesus di bukit adalah dia naikkan standar. Kalau dulu standar orang misalnya bersinah itu hanya kedapatan fisik. Laki-laki perempuan kedapatan fisik bersinah. Tapi Yesus bilang standar hidup kerajaan Allah bukan soal fisik. Kamu lihat saja perempuan dan kamu berpikir bersinah dengan dia, kamu sudah bersinah. Kamu ingin, nona pun cantik, lebih peluk dia, lebih cium dia, kamu sudah bersinah. Yesus bilang begini, firman, kamu telah dengar firman, hukum Taurat, gigi ganti gigi, kulit ganti kulit, mata ganti mata, itu firman Tuhan, itu hukum Taurat. Tapi Yesus bilang, aku taruh standar lebih tinggi. Karena siapa tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan, jangan balas. Dan itu Yesus buktikan ketika di pengadilan, dia ditampar, dia tanya, dia tidak balas, dia tanya. Kalau saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Kalau saya benar, kenapa kamu tampar saya? Standar lebih tinggi. Ya kalau hari ini kita bilang kita Kristen, punyalah standar hidup lebih tinggi. Kalau tidak, makanya orang selalu bilang gini, pergi gereja tidak pergi gereja itu sama sah. Berdoa tidak berdoa sama sah. Ibadat tidak ibadat sama saja. Persekutuan tidak persekutuan sama saja. Karena kita punya standar hidup sama dengan orang berdosa. Kalau orang melihat beda di mana? Paling sulit kita di Kupang sini daripada tinggal di yang bukan mayoritas Kristen. Yang bukan mayoritas Kristen, gampang kita kasih tunjuk kita Kristen. Tapi di sini kita kasih asin air laut, bagaimana bisa? Coba ada satu anak khotbah di orang tua. Orang tua bilang apa? Lu belum lahir bisa hafal ayat kitab, lu mau ajar beta lagi. Nah, bagaimana kita mau ajar kita orang tua? Ya dengan cara hidup yang berbeda. Hanya itu.
Makanya di surat Petrus dia bilang apa? Kalau ada satu istri terlanjur menikah dengan suami yang tidak takut Tuhan, jangan bercerai. Dia mau bersinah berkali-kali, jangan bercerai. Karena kamu akan selamatkan dia, membuat dia bertobat dengan tanpa kata-kata taat. Pak Mama, perhatikan, kekristenan 300 tahun pertama, bagaimana mungkin Kristen yang dibenci oleh seluruh dunia, iblis dengan kroni-kroninya, memakai pemerintahan dunia ini benci Kristen, babat habis-habis, dibakar hidup-hidup, disiksa dengan segala macam cara, Kristen melawan tanpa senjata. Melawan hanya dengan ketaatan pada Tuhan. Lu mau bunuh-bunuh, taat, taat, taat. 300 tahun kemudian, seluruh dunia jadi Kristen. Seorang teolog bilang begini, kalau Kristen tidak mengubah gaya hidupnya, gaya penginjilannya setelah 300 tahun itu, maka kurang dari 1 abad seluruh dunia jadi Kristen. Tapi kenapa Kristen mau sampai ini ribuan tahun Kristen babak belur sebenarnya? Kenapa? Karena setelah masuk tahun 300-an, Konstantin mengumumkan Roma menganut agama Kristen. Lalu dia memberikan kenyamanan kepada gereja. Diberikan segala macam kenyamanan, kebebasan. Kristen mulai ambruk pelan-pelan sampai hari ini. Karena nyaman. Cara membunuh orang Kristen yang paling gampang, cara membabat Kristen yang paling gampang adalah berikan kenyamanan kepada dia. Makanya dulu banyak pemimpin-pemimpin bilang gini, Kristen itu lu jangan lawan. Semakin lu babat, dia semakin merambat. Jadi cara menghancurkan anak Tuhan adalah berikan kenyamanan. Cukup, selesai. Kasih dia nyaman sah. 2-3 tahun lu lihat dia hancur. Makanya Yesus bilang apa? Karena Yesus sendiri omong, kalau kau ikut aku, pikul salib. Kau tidak mau pikul salib, kau hancur. Makanya kalau mau cari kenyamanan, jangan jadi Kristen. Kamu salah. Tetapi di dalam penderitaanmu, Tuhan akan buat kamu nyaman. Tapi kalau kamu nyaman, arti Kristen nyaman tanpa penderitaan, kamu salah pilih Tuhan. Standar hidup kita mesti lebih tinggi. Itulah kenapa Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Supaya kamu bisa tahu mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna, atau yang seperti apa. Kalau tidak bisa. Kalau kita masih memakai standar dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan itu, apalagi menghidupinya. Sehingga kita akan ketemu dengan itu nona di lantai 5. Dia bilang, lu tidak akan pernah ketemu cewek yang sempurna. Lu tidak akan pernah menikahi perempuan yang sempurna. Karena kamu sendiri pun tidak sempurna. Ubah cara berpikirmu dengan firman Tuhan, maka kau akan tahu yang sempurna itu yang seperti apa. Inilah keunikan Kristen, Bapak, Mama, Saudara, adik-adik semua. Keunikan Kristen adalah Tuhan kita itu mati dan bangkit bagi kita. Itulah keunikan. Jadi kalau kita tidak hidup menghidupi jalan itu, kita tidak akan pernah unik. Yang pertama, ingat, di dunia ini segala kehidupan itu dimulai dengan kematian. Kita mau panen sesuatu harus apa dulu? Tanam. Tanam itu mati. Taruh dalam tanah. Baru dia bisa hidup kembali. Firman Tuhan jelas bilang apa? Kalau kita mau dapat tubuh yang baru, kita akan ditanam lebih dulu. Kristus datang, dia bangkitkan kita kasih tubuh yang baru. Yesus bilang, kalau kamu mau hidup dalam hidup yang baru, kamu harus matikan dalam dirimu semua jenis kedagingan. Mati dulu. Baru kamu bisa hidup dalam hidup yang baru. Kalau tidak bisa. Matikan egoisme kita, kesombongan kita, tuntutan, saya harus begini. Saya punya hak, kenapa kamu buat saya seperti ini? Matikan itu dulu. Baru kamu bisa menikmati kesempurnaan dalam Kristus. Perhatikan, Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1, dia bilang begini. Hari pertama, setelah dijadikan terang, lalu muncul ayat berikut apa? Jadilah petang, lalu jadilah pagi. Itu aturan kehidupan yang waktu yang Allah tentukan. Jadilah petang, jadilah pagi. Tapi kita punya, makanya orang Israel ikut sampai sekarang, aturan hari mereka adalah Sabat. Petang, masuk malam, baru hidup yang baru. Matahari terbit. Malam itu adalah
istirahat. Di hadapan Allah, hidup adalah istirahat lebih dulu, baru bangun kerja. Mati lebih dulu, tidur lebih dulu, baru bangun dan kerja. Makanya Matius 11 ayat 28-30 Yesus katakan begini. Kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepadaku, aku akan beri apa? Istirahat. Setelah kamu istirahat, baru aku berikan beban yang baru, kuk yang baru kamu pikul. Kuk itu nyaman dan enak. Istirahat dulu. Nah, kita manusia kan tidak mau istirahat. Kerja tidak ada istirahat. Bagaimana menikmati hidup? Semuanya tuntut saya. Gitu. Ya tidak bisa. Gitu. Itu keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua adalah Roma 5 ayat 7 dan 8 bilang begini. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya sangat yakin, bahkan 100% saya yakin, kalau Bapak Mama Saudara yang ada di sini, atau mungkin yang ikut di rumah di manapun, kalau ada orang yang sangat baik bagi kita rela mati untuk dia. Kita akan bela dia mati-matian. Apalagi ketika kita sangat susah, dia tolong kita. Dia sangat baik di hadapan kita rela menderita untuk dia. Walaupun dia tidak benar. Tetapi, hampir tidak pernah ada, bahkan kita bisa pastikan tidak ada, orang yang mau mati untuk orang benar. Kenapa? Karena memang kita sendiri membenci kebenaran itu. Yang lebih tidak mungkin lagi adalah ada orang yang mau mati untuk orang jahat. Tidak mungkin. Hanya satu saya yang mau lakukan itu. Siapa? Yesus Kristus. Ketika kamu berdosa, ketika saya berdosa, dia sudah mati bagi kita. Makanya firman Tuhan, kalau kita baca ayat 9 seterusnya bilang begini. Karena itu, terlebih-lebih sekarang kita menjadi miliknya, mana mungkin dia menolak kita? Gitu. Kok kita masih jahat saja dia mati untuk kita? Apalagi sekarang kita menjadi milik dia, kita tidak akan terlepas dari dia. Relasi itu sudah terbangun. Tidak mungkin kita terlepas dari dia. Jadi Allah membangun relasi dengan kita, itu relasi yang sejati dan bukan transaksi. Karena kalau Allah buat transaksi dengan kita suka kalah lebih dulu. Sayangnya kita manusia suka bikin transaksi. Ingat bis tolong lu ingat nanti lu balas. Ketika kita butuh, lu bantu. Kita suka bertransaksi. Makanya kita kasih persembahan di Tuhan pun kita tuntut. Tuhan ingat seperti dulu portas mungkin 10 kali. Kasih 5.000, dapat 50.000. Kita kasih persembahan supaya Tuhan balas kita. Nah, kita masuk pada bagian-bagian terakhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Saya ajak kita baca Bilangan pasal 5. Ya. Bilangan 5 ayat 1-4. Bagian firman Tuhan ini akan menegaskan kepada kita tentang benar-benar Allah dengan kita itu, Allah tidak berniat untuk membangun transaksi tetapi relasi dengan kita. Bilangan 5 ayat 1-4 firman Tuhan katakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, ingat sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan itu pendarahan, dan semua orang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Tidak boleh ada di dalam lingkungan perkemahan. Apalagi masuk bait Allah kemah pertemuan, tidak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, itu perintah Tuhan. Itu ada di hukum Taurat. Ada di aturan ibadah orang Israel. Bukan saja aturan ibadah, aturan kehidupan sehari-hari. Maka betapa menderitanya orang yang sakit kusta, perempuan yang tiap bulan dapat mens, haid, orang yang mungkin dia pun keluarga meninggal dan sebagainya, sangat menderita. Mereka diasingkan, terisolasi. Nah, kita baru-baru bayangkan isolasi seperti apa, bayangkan COVID baru-baru. Betapa menderitanya, itu COVID.
Nah, zaman dulu begitu, COVID sudah ada di model terisolasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini ketika dia datang sebagai manusia, dia ada di sekitar kita. Matius 5-7, kalau kita baca ya tadi ya, kita baca ayat 48. Matius 5-7, tadi saya sudah sampaikan itu khotbah Yesus di bukit tentang standar hidup kerajaan Allah. Orang-orang kerajaan punya standar hidup seperti apa? Ya kita tahu ya, kalau di dunia ini sekarang masih ada praktek negara-negara yang sifatnya monarki kerajaan, standarnya begitu tinggi. Kita orang-orang biasa kalau masuk semua sudah diatur. Oh luar biasa. Nah Allah punya standar hidup. Nah setelah Yesus selesai khotbah di bukit, selesai di pasal 7, Matius 5 pasal 7, muncul Matius 5 pasal 8, Matius pasal 8, kita lihat Matius 8 ayat 1, kita tidak akan baca tapi lihat secara sekilas saja. Matius 8 ayat 1 dikatakan Yesus turun dari bukit. Selesai dia berkhotbah di dalam 3 pasal, 5, 6, 7 dari Matius, ayat 1 dari Matius 8, dia turun dari bukit. Dia turun kemana? Selesai dia berkhotbah, dia bicara soal standar hidup kerajaan Allah, lalu dia turun, dia bertemu dengan seorang kusta. Ayat 2 dan 3 dari Matius 8. Dia bertemu dengan seorang kusta dan orang itu bilang kepada dia, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Nah, kita lihat. Kita lihat dari bilangan 5 tadi ya. Apakah orang kusta ini ada di kerumunan ribuan orang yang ada bersama Yesus? Mungkin iya, tapi yang lebih pasti dia tahu aturan itu, dan orang-orang itu tahu aturan itu, pasti orang ini sangat terasing. Dia mungkin sembunyi di balik bukit, dia mungkin sembunyi di mana. Lalu ketika dia lihat Yesus turun, dia datang menghampiri Yesus. Bisa dua kemungkinan. Dia datang menghampiri Yesus, atau Yesus yang datang menghampiri dia. Yesus cari dia. Karena Yesus Allah yang maha tahu, dia tahu orang ini butuh bantuan. Jadi orang pertama yang Yesus tolong setelah selesai berkhotbah adalah orang yang sakit kusta ini. Sehingga ketika orang itu bilang, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku, ayat 3 Yesus langsung merespon, aku mau. Jadilah engkau tahir. Berarti syarat kita lihat, syarat kualifikasi untuk masuk kerajaan Allah adalah melakukan lebih tinggi dari yang orang bisa lakukan. Dan kita ingat, supaya Bapak Saudara tidak salah paham adalah kita manusia tidak mungkin bisa melakukan lebih kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, artinya kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah menjadi milik kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus telah dikasih ke dalam hidup kita, baru kita bisa berbuat lebih. Jika tidak mungkin. Itu artinya bahwa masuk kerajaan sorga itu bukan karena usaha manusia. Hanya karena anugerah Allah. Nah, Matius 8 ayat 1, 2, 3 kita sudah baca. Sekarang kita loncat ke ayat 28. Setelah itu Yesus buat banyak mujizat, kita loncat ke ayat 28. Di ayat 28 dan seterusnya, Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau, mereka sempat alami badai. Tuhan Yesus menyelamatkan mereka semua. Lalu mereka sampai ke seberang ke daerah Gadara. Di Gadara itu, menurut Matius 8, mereka ketemu dengan 2 orang gila yang hidupnya di pekuburan. Tiap hari bakawan di mayat. Di sini ada yang suka bakawan di mayat? Mau bakawan, maka kalau jalan malam kok tiba-tiba ada berbunyi gitu, bangun lari, mau bakawan bagaimana? Gitu ya. Tiap hari bakawan di mayat. Apa yang Yesus lakukan? Yesus ingat, bilangan pasal 5, jangan sentuh orang yang sudah sentuh mayat, nanti tidak bisa masuk buat alat. Tidak, Yesus lakukan apa? Disembuhkan orang itu. Untuk berhadapan dengan Allah, untuk menikmati hadirat Allah, untuk menikmati Yesus Kristus Roh Kudus, untuk menikmati Allah Bapa, tidak ada kualifikasinya. Kenapa? Karena bukan kita yang menghampiri dia, tapi dia yang menghampiri kita. Dia datang cari kita. Jadi, untuk menjadi sahabat dengan orang lain, jangan bikin syarat. Jangan bikin kualifikasi. Karena itu, Lukas 6 ayat 32-33 bilang, apakah jasamu? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat kepadamu, kamu sama dengan orang berdosa. Maksudnya begitu. Kamu tidak punya anugerah di dalam membangun relasi dengan orang berdosa. Kamu harus punya anugerah, karena kamu milik Bapa di sorga. Nah, kita lihat Matius 9 ayat 20. Matius 9 ayat 20 ini cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan, mengalami lelehan. 12 tahun menderita.
Kita tahu ceritanya karena cerita ini sangat terkenal. Dia menjamah jubah Yesus. Dan ada kuasa keluar dari dalam diri Yesus dan sembuhkan dia. Mestinya menurut aturan itu, orang ini harus jauh dari lingkungan manusia, apalagi datang dekat-dekat dengan Yesus. Tapi Yesus menawarkan lebih. Barang siapa minta kamu berjalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Kalau orang berbuat baik kepadamu, kamu harus punya anugerah kepada dia. Orang buat jahat kepadamu, kamu harus punya anugerah kepada dia. Dengan demikian, kamu adalah anak-anak Allah. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Mereka yang membawa damai. Mereka yang meneruskan anugerah Allah itu. Nah, jadi, lalu Matius 9 ayat 25, kita lihat Yesus aturannya tidak boleh sentuh mayat. Jangankan mayat, orang yang sentuh mayat saja kita tidak boleh sentuh. Tapi Yesus menyentuh tangan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat yang meninggal, yang mati. Yesus bangkitkan dia. Nah, sekali lagi, di sini kita belajar sungguh-sungguh. Di dalam kekristenan, di dalam Kristus, bersama Kristus. Satu, jangan buat transaksi. Yang kedua, tidak ada kualifikasi. Allah membangun relasi dengan kita tanpa kualifikasi. Karena kalau Allah buat kualifikasi, kita tidak ada satu orang yang masuk surga. Tapi dia sudah menetapkan, dia datang ke bumi mencari kita. Nah, ini juga kita belajar. Kita datang ke gereja Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kita keluar dari sini, ada orang-orang yang butuh kita punya perhatian dan kasih sayang. Dan ingat, jangan bikin kualifikasi. Karena kalau Allah buat kualifikasi yang kita sudah hancur dulu. Dan bagian penutupnya adalah bagi Yesus membangun relasi itu lebih penting daripada materi dan aturan. Jadi jangan sampai aturan kehidupan, aturan ibadah, materi di antara kita yang kita butuh itu membuat justru relasi kita hancur. Contoh salah satu aturan, bagi orang Yahudi, aturannya apa? Di hari Sabat tidak boleh menolong orang. Itu aturan. Tapi Yesus bilang apa? Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Bukan manusia untuk aturan, aturan untuk manusia. Ini tidak berarti bahwa kita tabrak-tabrak saja semua aturan, tidak begitu. Ada misalnya satu istri yang buat aturan, kalau mau naik tidur harus mandi, cuci kaki, bersih-bersih. Dia suami pulang kerja capek-capek, tidak sempat mandi, tidak sempat cuci kaki, naik tidur. Akhirnya dono bakelai. Nah, karena hanya aturan. Tidak boleh naik kasur, kotor. Nah, masa aturan itu bikin kamu dono bakelai, kan tidak masuk akal. Gitu. Bijak-bijaklah di dalam aturan, karena aturan itu bukan jawaban. Semakin banyak aturan, semakin menyiksa kita. Contoh beta cerita, beta ingin tinggalkan Kristen, kalau banyak aturan. Bijak-bijaklah dalam menerapkan aturan. Ketika kita berhadapan aturan, ingat, aturan ini menghancurkan relasi atau tidak. Bijak-bijaklah dalam mengelola materi. Materi ini hancurkan relasi atau tidak. Kalau tidak, jalankan. Kalau hancurkan, berhenti. Karena relasi lebih penting dari segala-galanya. Demi relasi, Yesus mati bagi kita. Dan bukankah yang sudah menikah, atau yang pacaran sudah lama, terutama yang menikah pasti tahu, kalau kita tidak berbuat lebih di dalam relasi kita, pernikahan kita tidak bertahan lama. Kalau masing-masing menuntut. Harus ada yang mengalah. Mengalah itulah anugerah. Mengalah itulah anugerah. Demi relasi kita, saya mengalah. Harus ada. Kalau tidak bertabrak kita hancur. Gitu. Nah, hanya orang yang telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang bisa merendahkan hatinya di hadapan sesama. Kalau tidak bisa. Belajarlah merendahkan diri. Yesus bilang, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketentraman. Nah, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita harapan bahwa kita akan tetap hidup, berjuang sesulit apapun karena Yesus menyertai kita selama-lamanya. Pemusik bisa siap ke depan, Ansem. Nah, jadi dua hal terakhir sebagai penutup adalah jangan hitung-hitungan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Bahkan dalam hidup ini jangan hitung-hitungan. Tuhan sudah memberikan kepada kita lebih dari segala-galanya. Jangan hitung-hitungan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada suami istri yang bertengkar, lalu mereka datang ke konselor.
ketika konselor bicara dengan suami istri ini, lalu yang satu bilang, konselor bilang begini, kalian berdua supaya jangan bertengkar harus cari jalan tengah. Gitu. Yang laki-laki suami bilang, beta ini bukan lagi jalan tengah, beta sudah lewat di jalan tengah. Gitu. Tapi yang satu cuma berdiri di tempat. Gitu. Tidak akan pernah bisa. Gitu. Jalan tengah itu pun bukan solusi, harus berjalan lebih dari tengah. Supaya bisa ketemu. Ketika yang satu beri tapaku, jalan lewat garis tengah supaya bisa ketemu dengan dia. Kalau tidak akan ketemu. Gitu. Dan kita tahu sebuah relasi hanya bisa bertahan kalau kita melewati garis tengah. Dan orang yang bisa melewati garis tengah adalah orang yang tidak pernah lelah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang tidak pernah lelah untuk menghancurkan egoismenya, maka dia bisa melewati garis tengah. Garis tengah itu yang disebut 2 mil. Melebihi garis tengah itu. Dan ketika nanti kita dalam pergumulan hidup kita terbentur dengan berbagai macam tantangan, kita didakwa oleh iblis bahwa kita tidak layak, kita tidak diampuni, kita berdosa dan segala hal, ingat kasih karunia Allah bagi kita. Supaya kita bangkit kembali, bangun dan berjalan. Karena Allah mengasihi kita dan Dia telah membangun relasi dengan kita.